Selamat pagi Bapak dan Ibu, kembali lagi bersama Phil kembali lagi bersama kami di Philip Morning Market Call edisi hari Senin tanggal 31 Oktober 2022. Baik, pertama kita akan buka dengan indeks, di Amerika, di Wall Street yang ditutup menguat. Ada 3 indeks, DJIA, S&P 500, dan Nasdaq, tiga-tiga ditutup menguat. Lalu kita berangkat ke Eropa, ke Inggris, ada indeks FTSE yang ditutup melemah, lalu DAX ditutup menguat. Beralih ke Asia, kita lihat indeks saham Nikkei dan HSI dari Hong Kong ditutup melemah, serta indeks STI dari Singapura yang ditutup menguat. Lalu untuk IHSG sendiri atau indeks saham di Indonesia ditutup melemah sebesar minus 0,5%. Untuk komoditas minyak, WTI dan Brent, emas, serta batu bara, empat-empatnya ditutup menguat. Lalu untuk CPO, nikel, tin, dan koper, empat-empatnya ditutup melemah. IHSG yang ditutup melemah berbanding terbalik dengan net foreign buy yang justru naik di angka 714 miliar dengan kumulatif year to date-nya 64 triliun rupiah. Untuk top 5 net foreign buy ada BBRI di angka 226,2 miliar, lalu ada Adaro 140 miliar, BBCA di angka 70,3 miliar, Akra di angka 51,9 miliar, serta Bumi di angka 47,7 miliar. Untuk top 5 net foreign sale-nya ada ASI sebesar 30,4 miliar, ada KLBF sebesar 25,6 miliar, ada BP di angka 20,6 miliar, Tower di angka 16,2 miliar, serta ACE di angka 12,4 miliar. Jadi prediksi IHSG akan bullish untuk hari ini dengan titik support di 6.942 dan resisten di 7.200. Mari kita lihat untuk market driver-nya, Wall Street over the weekend. Jadi seperti kita lihat di awal tadi, indeks di Amerika ditutup menguat ya, dengan rata-rata ditutup menguat di angka 2,5% atau lebih. Untuk yield Treasury Notes 10 tahun itu mengalami peningkatan di 9,4 BPS atau 4,03%.
Data ekonomi memperlihatkan bahwa belanja konsumen dan pertumbuhan upah naik lebih tinggi dari ekspektasi, sementara tekanan inflasi juga masih tinggi sehingga memperkuat alasan bagi Bank Sentral AS atau Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga acuan 75 bps untuk keempat kalinya pada tahun ini. Data Personal Consumption Expenditures atau PEC, Price Index indikator favorit Federal Reserve dalam mengukur inflasi, naik 0,3% month on month atau 6,2% YoY di bulan September atau sama dengan laju kenaikan pada bulan Agustus. Data Core PCE Price Index naik 0,5% month on month di bulan September, sama dengan kenaikan di bulan Agustus, dan sejalan dengan ekspektasi pasar secara tahunan atau year on year. Core PCE Price Index tumbuh 5,1% dari 4,9% dan di bawah ekspektasi pasar 5,2%. Untuk Employment Cost Index tumbuh 1,3% quarter on quarter di kuartal 3 2022, setelah tumbuh 1,3% di quarter on quarter di kuartal sebelumnya, dan sesuai dengan ekspektasi pasar. Baik, untuk berita hari ini, MBAP atau Mitra Bara Adi Perdana membukukan peningkatan laba bersih sebesar 237,5% menjadi 162,36 juta US dollar hingga kuartal 3 2022. Ada film yang juga mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 628% menjadi Rp 153,96 miliar rupiah hingga kuartal 3 2022. Ada Auto juga yang mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 86,3% menjadi 831,69 miliar rupiah hingga kuartal 3 2022. Untuk rekomendasi teknikal hari ini, ada saham Telkom dengan short term trend-nya itu atau tren jangka pendeknya itu bullish. Untuk tren jangka menengah atau medium term trend-nya itu juga bullish. Dengan harga trade buy di angka 4.450. Target price pertama di angka 4.720, target price kedua di angka 4.870, serta untuk stop loss-nya di angka 4.170. Berikutnya ada saham Silo dengan tren jangka pendek atau short term trend-nya itu bullish. Lalu untuk medium term trend-nya atau tren jangka menengah sideways. Untuk trade buy atau harga untuk belinya itu di angka 1.050. Lalu target price pertama ada di 1.115. Lalu target price kedua ada di angka 1.145 dan stop loss-nya ada di angka 985 rupiah. Lalu untuk rekomendasi teknikal yang terakhir ada KBLM dengan short term trend-nya itu atau tren jangka pendeknya itu bisa kita lihat akan bullish, dan medium trend atau tren jangka menengahnya juga bullish. Untuk trade buy-nya atau harganya itu di angka 260 dengan target price di angka 280. Lalu untuk target price kedua di angka 292 serta stop loss di angka 240.
Baik, Philip juga akan mengadakan online kelas dengan judul "Mengenal Indikator Fundamental" pada hari ini, hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, jam 12 hingga 13 WIB. Dan ini bersifat gratis, jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki waktu untuk mengikuti webinar ini, silakan mengikuti webinar ini pada jam 12 hingga 13 WIB dengan memasukkan link yang ada di poster ini di browser Anda. Sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Jikalau ada pertanyaan atau ingin bertanya soal sahamnya, bisa tanya di kolom Q&A yang tertera di atas. Kami berikan waktu 1 sampai 2 menit untuk menuliskan pertanyaan apa saja yang ingin ditanyakan. Terima kasih.
Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali lagi di sesi yang kedua, yang di sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama, ya ini dari Bapak Robertus Immanuel, ini BPUS TPS, BRIS, dan UNVR. Kita lihat terlebih dulu untuk saham BTPS ya. Untuk saham BTPS, kita lihat untuk pergerakannya ya. Kalau kita lihat bahwa BTPS ini pada pedagang pekan lalu ini berakhir ditutup melemah 2,35%-nya di level 2.910, dan juga kalau kita lihat pelemahan terjadi dikarenakan adanya aksi jual dari tiga volumenya yang mulai menurun. Dan dan selain itu juga kalau kita lihat pergerakan dari BTPS saat ini secara teknikalnya sedang menguji MA 90. Jika misalkan pada pagi hari ini BTPS bisa bertahan di atas MA 90-nya, maka mungkin akan bisa melanjutkan berakhir menguat atau bisa dibuka menguat di area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 3.015, namun jika tidak mampu bergerak hingga berada di area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik area support terdekatnya, ya ini berada di level 2.860. Dan juga kalau kita lihat secara indikator stokastiknya, bahwa pergerakan saat ini, indikasi menunjukkan akan ada tanda-tanda mengalami penurunan ya. Jika misalkan pergerakan indikator stokastiknya menyerang ke bawah, itu berarti menandakan bahwa saham BTPS akan cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu. Dan jika ia berhasil menembus area support pertama di level 2.860, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan ke level support keduanya, yakni berada di level 2.790. Oke, selanjutnya ada saham BRIS, saham BRIS. Kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian, untuk saham BRIS pada pagi hari ini, saham BRIS ini dibuka menguat 0,36%, dan kita lihat bahwa pergerakan saham BRIS dalam jangka pendek saat ini sedang menguji MA 21-nya ya. Kita lihat jika misalkan pergerakannya mampu menembus melewati MA 21-nya, maka kemungkinan pergerakannya juga akan cenderung bisa menguat hingga mencapai di titik area resisten terdekatnya, yaitu di level 1430 ya. Jika yang mampu menembus mencapai area resisten pertamanya di 1430, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resisten keduanya, ya ini berada di level 1460. Namun jika misal pergerakan tidak mampu hingga menembus area MA 34-nya, atau justru malah breakout ke bawah menembus MA 21-nya, maka kemungkinan akan mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai di titik area supportnya terdekat, yang ini berada di level 1380. Jika misalnya pergerakannya menembus area support pertama, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penurunan hingga mencapai di level support kedua, yang ini berada di level 1360. Oke, selanjutnya ada saham UNVR. Kita lihat pergerakan Unilever ya, bahwa saat ini pergerakan Unilever bergerak dibuka melemah, dan kita lihat bahwa pergerakannya Unilever ini di pagi hari ini bergerak turun 6% ya, menuju ke arah ARB-nya kembali. Kita lihat bahwa pergerakannya dari Unilever ini telah membentuk gap selama dua hari berturut-turut. Kalau kita lihat ya, pada pedagang kemarin memang pergerakannya ditutup hingga ARB, dan pada hari ini pergerakannya juga turun hingga mencapai 6%. Dan kita lihat bahwa pergerakan Unilever memang masih cenderung mengalami pelemahan, terlihat dari indikator stokastiknya yang masih menunjukkan adanya penurunan, dan kemungkinan penurunannya bisa melanjutkan hingga mencapai ke area oversold ya. Dan secara itu juga kalau kita lihat bahwa secara indikator MACD-nya, bahwa pergerakan dari saham Unilever ini juga telah membentuk pola dead cross, yang dimana ini menandakan adanya masih penurunan. Dan secara histogram MACD-nya juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya sudah bergerak ke area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan Unilever ini memang akan masih cenderung melemah ini ke level ARB-nya, yaitu berada di level 4.608
50 ya untuk jadi diperhatikan ya Bapak Ibu karena kemungkinan memang pergerakannya masih akan cenderung berada di level support-nya ya untuk Unilever. Oke, selanjutnya kita ada saham TLKM. Untuk saham Telkom kita lihat. Untuk saham Telkom kan tadi sudah kita beritahu bahwa Telkom sudah diberikan rekomendasi ya pada pagi hari ini yang dimana kalau kita lihat bahwa Telkom masih akan bisa cenderung menguat ya Bapak Ibu dengan area trade buy kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ya ini berada di level 4.450 ya. Jika ia berhasil menguat maka kemungkinan target price-nya yang diperkirakan kami bahwa pergerakannya bisa mencapai di level 4.720 hingga mencapai duduk di level resisten pertamanya ya. Jika yang mampu menembus area 4.720 maka kemungkinan akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke titik area resisten kedua. Ya ini kalau kita lihat bahwa target price kita yang pertama terlebih dahulu ya ini berada di level 4.720 ini sini ya. Jika yang mampu berada ini maka kemungkinan bisa melanjutkan hingga mencapai ke titik area resisten tertingginya yaitu berada di level 4.870. Dan untuk area stop loss-nya diperhatikan ya jika misalkan pada pagi hari tidak mampu bergerak hingga mencapai ke area resisten pertamanya dan untuk itu diperhatikan untuk area stop loss-nya ya ini berada di level 4.170 ya untuk pergerakannya ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk pertanyaan berikutnya ada Adaro. Untuk Adro kita lihat bahwa pergerakan sahamnya pada pagi hari ini pergerakannya dibuka menguat 0,77% dan kita lihat bahwa pergerakan dari Adro ini sedang menguji MA21-nya ya, terdekatnya terlebih dahulu. Jika misal pada pembukaan pada pagi hari ini berasa menembus ke atas ke area MA21-nya, maka kemungkinan akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai di titik area resisten terdekatnya, ya ini berada di level 4025. Jika yang mampu menembus bisa berjalan ke atas menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten keduanya ya ini berada di level 4135 ya. Namun juga tetap diperhatikan jika misalnya pergerakan saham Anda tidak mampu bergerak hingga mencapai ke titik resisten terdekatnya dan atau justru malah mengalami breakout bawah menembus area MA21-nya ke bawah, maka kemungkinan akan cenderung bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik area support terdekat terlebih dahulu ya ini berada di level 3.890. Jika yang menembus area support pertama yang akan bisa mencapai ke titik area support keduanya ya ini berada di level 3.795. Oke, selanjutnya ada saham Raja. Kita lihat saham Raja kalau pada pagi hari ini saham Raja ini bergerak dibuka menguat ya 1,03%-nya pada pagi hari ini dan saat ini berada di level 980. Kita lihat bahwa Raja secara jangka pendek pergerakannya memang masih cenderung sideways ya dan pada pagi ini kita lihat bahwa pergerakan dari saham Raja ini memang akan sedang menguji MA21 dan MA34 yang terdekat ya. Jika misalkan pada pergerakan saham Raja ini mampu bergerak hingga mencapai menembus MA21 dan MA34, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini di level 1020 ya. Jika yang mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten kedua di level 1085. Namun jika misalkan pergerakan tidak mampu hingga menembus MA21 dan MA34-nya atau ke area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan cenderung bisa bergerak turun hingga mencapai ke titik area support terdekatnya di level 940 ya.
Jika yang menembus area support utamanya, maka mungkin akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di level 900. Jadi diperhatikan ya untuk Bapak dan Ibu, pergerakan saham Raja pada pagi hari ini, apakah dia bisa mampu bergerak menembus MA21 atau justru malah tertahan di bawah MA21 dan MA34-nya. Oke, kita lanjutkan. Saham selanjutnya ada WAPO. Pergerakan saham WAPO ya, kita lihat bahwa pada pagi ini WAPO bergerak menguat ya 2,07%, dan kita lihat bahwa saat ini pergerakannya menunjukkan kalau kita secara indikator stokastik bahwa pergerakannya sedang membentuk pola golden cross ya. Jika misalkan dia bisa membentuk silang ke atas dengan jelas, maka mungkin pergerakannya akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu, dan penguatannya kalau kami lihat pergerakan terdekatnya yaitu berada di area resisten terdekat terlebih dahulu, yaitu di level 155 ya. Untuk area resisten pertamanya, jika mampu hingga mencapai ke nembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten keduanya, yaitu berada di level 165 ya untuk pergerakan WAPO. Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan jika misalkan pergerakannya tidak mampu melewati garis MA90-nya atau melewati garis resisten pertama ya, maka mungkin akan cenderung bisa mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area support terdekat di level 135. Oke, selanjutnya ada BSML. Pergerakan BSML kalau kita lihat pada pagi hari ini, BSML masih belum ada pergerakannya. Dan kita lihat BSML masih berada di level 585, dan kita lihat bahwa BSML saat tren memang pergerakannya masih berada di area downtrend. Kalau kita lihat pada trend line-nya ya, pada saat ini memang pergerakan dari saham ini masih berada di area downtrend-nya, dan kita lihat secara teknikalnya atau indikatornya pergerakan ini juga cenderung masih melemah, dan telah menembus ke area oversold-nya ya, dengan indikator MACD-nya masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan dari BSML akan cenderung masih turun hingga mencapai ke titik area support-nya, ya ini berada di level 560 ya. Dan jika yang menembus ke area support pertamanya, maka mungkin akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik area support barunya, ya ini berada di level 520. Oke, kita lanjutkan. Saham kita ada saham DRMA ya. Untuk saham DRMA kita lihat bahwa pada pagi hari ini DRMA juga belum ada pergerakan, masih berada di level di harga yang sama pada perdagangan kemarin, level 630, dan kita lihat bahwa secara teknikal, indikator teknikalnya ya, kita lihat candle-nya bahwa pergerakannya sudah menunjukkan adanya candle bullish continuation ya, yang berarti menandakan bahwa pergerakan akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu. Secara candle juga, secara indikator juga kita lihat bahwa indikator stokastiknya pergerakannya juga masih mengalami penurunan, dengan dia telah membentuk pola dead cross ya, kita lihat pada hari perdagangan sebelumnya, dan terus mengalami penurunan atau melebar ke bawah menuju ke area oversold-nya. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham DRMA ini memang akan cenderung masih melanjutkan penurunan hingga mencapai di titik area support terdekatnya terlebih dahulu, yaitu berada di level 615 ya. Jika yang mampu menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support keduanya di level 600. Oke, selanjutnya saham BEPS. Kita lihat saham BEPS bahwa juga pergerakan pada pagi hari ini, saham BEPS ini juga bergerak dibuka turun ya.
1,02% dan kita lihat bahwa pergerakan dari base ini cenderung sideways. Secara histori juga kita lihat pergerakannya di situ-situ saja dengan cadangan volumenya juga kita lihat cukup teratur ya, yaitu turun 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 terus kemudian naik dan kemudian naik 2 kali kembali turun lagi. Jadi kalau kita lihat bahwa pergerakan dari saham BEPS ini kemungkinan juga kalau kita lihat secara indikator masih akan cenderung mengalami penurunan ya. Karena kalau kita lihat pergerakan dari saham BEPS secara indikator stokastiknya ini telah menyilang ke bawah yang itu dan membentuk pola dead cross ya. Dan kemungkinan pergerakan akan cenderung bisa melanjutkan hingga mencapai ke area oversold. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham BEPS akan cenderung melemah hingga mencapai titik area supportnya, ya ini berada di level 3.820. Itu titik support pertamanya jika ia berakhir menembus ke area support pertamanya, maka mungkin akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik area support kedua, ya ini berada di level 3.720. Oke, selanjutnya ada saham BBRI. Kita lihat saham BBRI. Pergerakan saham BBRI, kalau kita pada pagi ini, BBRI masih melanjutkan penguatan dan saat ini dibuka menguat juga 0,22% dan berada di level 4.640. Kita lihat bahwa secara volume memang pada pagi hari ini akan cenderung masih ada yang beli ya. Dan secara indikator di stokastik kita lihat bahwa pergerakannya masih di area overbought ya, dengan indikator MACD-nya ya ini masih berada di area positif dengan indikator histogram MACD-nya juga kita pada positifnya juga semakin meningkat. Jadi kemungkinan pergerakan dari BBRI akan cenderung masih bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 4.670. Jika yang mampu menembus area resisten pertama yang mungkin akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten keduanya, yakni berada di level 4.700. Oke, selanjutnya ada BBCA ya. Kita lihat. Oke, kita lanjutkan ke saham BBCA. Untuk pagi hari ini, saham BBCA Oke, kita lihat untuk pergerakan BBCA pada pagi hari ini bahwa BBCA pada pagi hari ini dibuka gap up ya dengan kenaikan 0,57%, yang dimana kita lihat bahwa polanya melongkap dibandingkan pada perdagangan sebelumnya ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan saham BBCA saat ini secara indikator stokastik juga telah membentuk pola golden cross yang dimana akan ada tanda-tanda kenaikan ya, dengan indikator MACD juga kalau kita lihat pergerakannya masih cenderung menaik ke area positif. Jadi kemungkinan pergerakan BBCA akan cenderung menguat terlebih dahulu hingga mencapai di titik area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 8.900 ya. Jika yang mampu bergerak hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten keduanya, yaitu berada di level 8.995. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada BMRI ya. Kita lihat saham BMRI. Pergerakan BMRI juga kalau kita lihat pada pagi hari ini, pergerakannya dibuka menguat 0,25% dan kita lihat bahwa saat ini pergerakan dari saham BMRI secara teknikalnya ya, pergerakannya sedang
menguji MA21 ya terdekatnya. Jika misalnya pergerakannya mampu masih bertahan di area MA21-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung menguat hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya terlebih dahulu, ya ini berada di level 10.445 ya. Jika misalkan pergerakan dari BMR ini mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan ke area resisten keduanya, yaitu berada di level 10.520. Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan jika misalnya pergerakan dia mampu bergerak hingga ke area resisten pertama, maka kemungkinan akan bisa cenderung melemah hingga mencapai ke titik area support. Nah, ini berada di level 10.125. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada saham NISP. NISP, kita lihat bahwa pada pagi hari ini NISP belum ada pergerakan. Kita lihat bahwa pergerakannya masih sama di pergerakan sama ya di level 760, dan jika kita lihat bahwa polanya pada saat ini membentuk doji ya untuk pola indikator candlenya, dan kita lihat disenyalkan pergerakan dari saham NISP mampu bergerak di bawah menguat, maka kemungkinan pergerakannya dan cenderung bisa menguat hingga mencapai ke titik area resisten terdekat di level 770 ya. Jika mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke titik area resisten keduanya, yaitu berada di level 780. Namun jika bisa pergerakan dari NSP ini tidak mampu bergerak hingga mencapai ke area resisten pertama, maka kemungkinan akan cenderung bisa mengalami pelemahan atau melakukan pelemahan terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area support di level 750. Jika yang mampu menembus area 7 support utamanya, maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik support kedua, ini berada di level 735. Oke, selanjutnya ada UNTR. Kita lihat saham UNTR. UNTR, kita lihat bahwa pada pagi ini UNTR bergerak menguat 1,47%, dan kita lihat bahwa saham UNTR ini sedang menguji MA21 dan MA34 yang terdekat. Terlihat jika misalkan pergerakan UNTR mampu menembus MA21-nya, maka kemungkinan juga bisa akan menembus MA34 ya jika bisa berakhir, atau biasa menembus ke MA21 dan MA34, maka kemungkinan akan cenderung bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten terdekat di level 33.175. Jika ia mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten keduanya, yaitu berada di level 33.760. Untuk area supportnya tetap ya ini berada di level 32.120 ya, jika misalnya pergerakan dari saham tidak mampu menembus area MA34-nya atau ke area resisten pertamanya. Jika ia berakhir menembus ke area support pada level 32.120, maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik area support keduanya, yakni berada di level 31.820. Oke, selanjutnya ada ITMG. Pergerakan saham ITMG, kita lihat bahwa pada pagi hari ini ITMG bergerak dibuka menguat 1,12%, dan saat ini harganya berada di level 45.025 ya. Dan kita lihat bahwa secara tren pergerakan dari ITMG ini masih berada di area uptrend ya, di dalam dengan MA21 dan MA34-nya terlihat
bahwa polanya lagi uptrend, dan kita lihat bahwa pola dari TMG ini sudah berhasil menembus MA2 itu MA34 ya. Dan kita lihat secara indikator juga bahwa pergerakan dari ITMG ini, namun secara indikator stokastik pergerakannya menembus turun dengan popularitas. Jadi tetap perhatikannya jika misalkan pergerakan dari ITMG cenderung bergerak turun, maka kemudian pergerakannya akan mencapai ke titik area support terdekat, yaitu di level 44.170. Namun jika misalnya pergerakannya mampu bertahan di atas MA21-nya dan bergeraknya, maka kemungkinan pergerakan terdekat di area sistem terdekat ya ini berada di level 45.680. Jadi tadi perhatikan ya Bapak Ibu, karena pergerakan dari TMG masih cenderung uptrend dengan area titik resisten dan support yang telah kami berikan, ya ini berada di level 45.680 dan support yang ini berada di level 44.170. Oke, kita lanjutkan, yaitu saham INDF. Saham Indofood ya, kita lihat bahwa pada pagi ini Indofood dibuka menguat 0,39%, dan kita lihat bahwa pergerakan dari saham ini sangat trend berhasil ini masih berada di uptrend ya dalam jangka pendeknya, dan kita lihat bahwa saat ini pergerakan dari INDF ini sedang menguji MA lanjutannya, yaitu di MA 90-nya. Jika misal pergerakannya mampu menembus MA 90-nya, kita lihat bahwa pergerakannya akan cenderung bisa menguat hingga mencapai ke titik area resisten terdekat terlebih dahulu, yang berada di level 6.455 ya. Jika yang mampu menembus area resisten pertamanya ini, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten terdekat, yang berada di level 6.550. Untuk area supportnya kita perhatikan jika misalkan pergerakan tidak mampu menembus MA 90-nya atau justru malah breakout ke bawah ke area titik supportnya, ya ini terendahnya terdekatnya ini berada di level 6.300 menunjukkan adanya penurunan ya. Dan jika yang menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan melanjutkan penguatan pelemahan, yaitu menunjukkan pelemahan di area support keduanya, yaitu berada di level 6.230. Oke, selanjutnya ada Tekim. Pergerakan saham Tekim, kita lihat bahwa pada pagi hari ini Tekim bergerak menguat 0,65% ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan Tekim secara teknikalnya, pergerakan Tekim ini secara jangka pendek pergerakannya masih cenderung uptrend ya. Dengan lihat dari pergerakannya selama 2 minggu terakhir, dan Tekim ini masih cenderung berada di area uptrend. Dan jika misalkan pergerakan dari Tekim mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakan akan cenderung bisa menguat hingga mencapai ke titik area resisten terdekat terlebih dahulu, ya ini berada di level 7.800 ya. Jika yang mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan akan bisa membentuk pola resisten barunya, ya ini berada di level 7.900. Dan untuk area supportnya, jika misalkan pergerakan tidak mampu menembus garis resisten trend ya, maka kemungkinan akan cenderung bisa melemah hingga mencapai ke titik area support terdekatnya, yakni berada di level 7.600 ya. Untuk support pertamanya, jika ya menembus area support pertamanya, mungkin akan lanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik support kedua, ini berada di level 7.475. Oke, selanjutnya ada INKP. Kita lihat ya bahwa pergerakan INKP
bahwa saat ini INKP bergerak dibuka menguat ya untuk pagi hari ini 1,34%, dan kita lihat bahwa INKP masih kecenderungan bisa menguat. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya bahwa pergerakannya pada pagi hari ini telah membentuk pola golden cross yang berarti ada tanda-tanda penguatan ya, dan kemungkinan jika bisa berhasil membentuk area overbought maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan. Dan selain itu juga secara indikator MACD juga kita lihat bahwa pergerakan dari saham INKP ini sudah bergerak, sinyal MACD-nya itu berada di area positif dengan melebar ke atas ya. Dan secara histogram juga kita lihat bahwa pergerakan juga mulai cenderung berada di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham INKP ini akan cenderung bisa menguat hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 9.520 untuk area resisten pertamanya. Jika yang mampu bergerak hingga menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten kedua, yaitu berada di level 9.635. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya ada saham Bird. Saham Bluebird ya kita lihat. Untuk Bluebird pada pagi hari ini bahwa Bluebird dibuka menguat kencang sekali ya, dan saat ini pergerakannya sudah naik hingga 4% dan saat ini berada di level 1.550, dan kita lihat secara teknikal bahwa pergerakan dari Bluebird ini sudah mengalami penguatan selama 3 hari berturut, dan jika misalnya juga mengalami berarti akumulasinya sudah mencapai 4 hari berturut-turut ya. Dan secara indikator stokastiknya juga kita lihat bahwa pergerakan saham Bird ini juga sudah mulai naik, dan kemungkinan pergerakan bisa menembus ke area overbought lanjutannya, ke area overbought-nya ya. Jika yang mampu menembus area overbought-nya, maka kemungkinan akan cenderung masih bisa melanjutkan penguatan ya. Untuk pergerakannya dan penguatannya kemungkinan akan pada di area resisten terdekat terlebih dahulu, ya ini berada di level 1.580 ya. Jika yang mampu menembus area resisten pertama yang tersebut, akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level resisten keduanya, ya ini berada di level 1.610. Oke, selanjutnya ada saham Arto. Kita lihat. Saham Arto kita lihat bahwa pergerakan Arto ya secara trendline bahwa pergerakannya memang histori tengahnya bahwa pergerakan Arto ini masih berada area downtrend. Kita lihat. Kita lihat kalau kita tarik garis trend line-nya bahwa pergerakan Arto ini berada di area downtrend, dan secara akumulasi juga kalau secara jangka pendeknya kita lihat saat ini pergerakannya sedang menguji resisten trendline-nya ya. Jika misalkan pergerakan Arto mampu bergerak hingga menembus area resisten trendline-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung bisa menguat hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya. Ya, ini berada di level 5.850 ya. Untuk pergerakannya jika mampu menembus sampai area tersebut, maka kemungkinan bisa menguat hingga mencapai ke area resisten kedua di level 6.485. Namun jika misal pergerakan satu tidak mampu hingga menembus ke terdekat terlebih dulu ke area trend resistennya, maka kemungkinan akan cenderung bisa turun kembali hingga mencapai ke titik area supportnya, ya ini berada di level 4.600. Jika ia menembus hingga mencapai ke titik support utamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik area support keduanya di level 4.320. Oke, selanjutnya ada saham SMGR. SMGR kita lihat bahwa perdagangan hari ini SMGR berhasil dibuka menguat 0,32%,
dan pergerakannya berada di level 7.775 dan kita lihat bahwa pergerakan dari SMGR ini selama 3 hari berturut-turut ini sudah juga mengalami penguatan ya, dan secara indikator juga kita lihat bahwa pergerakannya memang cenderung masih positif dengan setelah dia berhasil membentuk pola golden cross dan pergerakannya naik hingga mencapai ke area overbought yang kita lihat. Jadi kemungkinan pergerakan memang cenderung bisa naik ya. Walaupun secara MACD-nya pergerakan masih cukup sideways ya, namun pergerakan sideways ini masih di area positif ya. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham SMGI ini akan cenderung bisa menguat lebih dekat, menguat terlebih dahulu atau mencapai penguatan terlebih dahulu di area resisten terdekatnya ini berada di level 7.840. Jika kakak pergerakan mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan area resisten terbarunya yang ini berada di level 7.900. Jadi diperhatikan ya untuk pergerakan SMDR karena memang kalau kita lihat pergerakan SMDR ini sudah berada di area puncaknya ya. Dan terkait jika misalkan dia tidak mampu bertahan menembus area resistennya di resisten pertama, maka kemungkinan atau bisa mengalami koreksinya terlebih dahulu di area support terdekatnya yang ini berada di level 7.660 ya. Jika menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik area support kedua yang ini berada di level 7.540. Oke, selanjutnya ada saham TOWR. Untuk saham TOWR kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan TOWR dibuka menguat 0,44% dan saat ini harganya berada di level 1.150 ya. Dan kalau kita lihat bahwa dalam jangka pendeknya memang pergerakan saham TOWR ini masih menguji level MA terdekat terlebih dahulu, yaitu MA 21 dan MA 90-nya ya terlihat. Jika mampu bisa pergerakan sampai mampu bergerak hingga mencapai ke area MA21-nya atau MA90 yang akan cenderung menguat hingga mencapai ke titik area resisten pertama terlebih dahulu, ya ini berada di level 1170. Jika ia berhasil menembus area tersebut, yang akan cenderung bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten terdekat keduanya dia berada di level 1180 ya. Namun jika misalnya tidak mampu pergerakan, tidak mampu hingga menembus area resisten pertamanya atau menuju ke MA21-nya, maka cenderung bisa turun hingga mencapai ke titik area supportnya yang berada di level 1130. Oke, terakhir ada saham Pegas. Kita lihat. Pegas sebagai penutupan kita pada pagi hari ini, kita lihat bahwa pada hari ini Pegas berhasil dibuka menguat 2,36% dan secara trendline kalau kita lihat saham Pegas ini sudah berada di area downtrend, di area uptrendnya ya. Ini terlihat secara trendline-nya ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa pergerakan saham Pegas ini pergerakannya memang sudah berada di area uptrend. Juga kita lihat bahwa pergerakan Pegas ini juga sudah melewati target price kedua kami ya, dan pergerakannya jika misalkan pergerakannya mampu menembus garis resisten trendline-nya ya, Bapak Ibu, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten selanjutnya ya ini berada di level 1990. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada pagi hari ini ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih yang sudah hadir hingga akhir sesi webinar kita berakhir. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu, namun jangan berkecil hati karena kita hadir di setiap Senin sampai Jumat di pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi tetap ikuti webinar kami setiap paginya. Dan mohon maaf untuk pada pagi ini jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab.
Kami tim riset Philips Sekuritas undur diri. Terima kasih, happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.